Sama soal kita nanti. Iya, sabar. Iya. Sabar. Boleh, Sabar boleh. karena Oke. mulai ya teman-teman semuanya. Kameramen udah siap. Oke guys, 1, 2, 3. Ya, baik, Bang, apa kabar? Bang Fahmi, oke Bang Fahmi, ini kan kemarin baru saja yang kita ketahui Paula telah melaporkan ke pihak Komnas Perempuan Bang atas dasar katanya telah mengalami KDRT selama pernikahan. Abang sendiri mungkin menanggapi seperti apa sih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan selamat sore teman-teman media semua. Terima kasih Anda selalu memantau supaya terjadi kebenaran dalam sebuah proses hukum. Saya akan menjawab bahwa terkait dugaan KDRT tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan halaman 113, di mana di dalam pertimbangannya menyatakan tidak terbukti adanya kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis, tidak ada visum dan tidak ada data-data pendukung lainnya. Artinya menurut pertimbangan majelis hakim pada halaman 113 pure tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkara tersebut. Tetapi Bang, kalau misalnya kita tarik dalam waktu dari Paula menghadirkan saksi ahli, yaitu salah satu pakar telematika, beliau sempat menjelaskan bahwa dalam rekaman video yang dia analisis ada dugaan KDRT Bang. Abang sendiri gimana nih Bang? Dia sekolahnya keliru, karena kalau ahli ITE tidak punya hak untuk menyatakan ada dugaan tindak pidana. Jadi kalau ahlinya di bidang ITE hanya menyatakan itu rekaman benar dan tidak. Yang bisa menyatakan ada kekerasan KDRT itu ahli pidana. Jadi jangan menjadi ahli segala ahli. Kacau nanti kalau ahli segala macam. Jadi ahli itu sesuai dengan bidangnya. Kalau ahli ITE nyatakan aja bahwa ini ada rekaman. Yang jadi itu sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa berdasarkan rekaman CCTV, berdasarkan pendapat ahli, tapi tidak bisa dibuktikan adanya visum repertum, tidak juga bisa dibuktikan dengan adanya keterangan dokter bahwa ada kekerasan secara psikis maupun fisik. Sehingga majelis hakim menyatakan tidak terbukti ada KDRT. Yang punya hak menyatakan terbukti tidak terbukti berdasarkan bukti persidangan adalah majelis hakim. Ahli hanya menyatakan sesuatu tentang apa sesuai dengan keahliannya. Jangan ahlinya di bidang ITE tiba-tiba menjadi ahli pidana. Kacau nanti. Baik belajar menjadi ahli yang benar. Tapi selama waktu pas persidangan waktu itu sebelum putusan Bang, Paula sempat menyertakan nggak sih Bang terkait bukti yang bisa dibilang tuh yang menurut dia adanya KDRT Bang? Nggak ada, kan ada pertimbangan. Saya sudah berkali-kali ini yang kesekian kali. Insya Allah yang ketiga kalinya ini saya ngomong. Berdasarkan pertimbangan dalam halaman 113, tidak bisa dibuktikan dalam bentuk baik visum maupun surat keterangan apapun yang membuktikan terjadinya kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis. Tidak ada KDRT. Tapi Bang, masalah soal ciuman itu kan juga disebutkan tuh Bang dengan perempuan lain. Itu seperti apa sih Bang sebenarnya? Apakah itu ditarik? Itu adalah seingat saya pada saat waktu proses itu adalah proses adegan film kalau nggak salah. Gitu loh. Jadi itu bukan persoalan apa, tapi itu bagian dari persoalan profesi terkait dengan adegan film kalau tidak salah seperti itu. Dan itu tidak ada terjadi perdebatan kok di dalam persidangan. Tidak ada perdebatan masalah itu. Sekarang yang jadi masalah itu terbukti secara sah dan sempurna seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Menurut hukum Islam, menurut pemahaman nusus, maka itu adalah istri yang durhaka. Pause dulu ya. Udah semua? Yang tadi soal ciuman. Oke Bang. Ya, Yang melanjuti soal ciuman adegan ciuman itu gimana kan Bang? udah selesai improvisasi dalam sebuah proses, dan itu juga diperdebatkan alasannya ini tidak ada dalam naskah. Tapi kan udah selesai lah itu, dan itu tidak menjadi masalah kok di dalam persidangan. Yang terbukti itu seorang istri ya berduaan di kamar dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Satu, seorang istri berduaan dalam tengah malam dengan seorang laki-laki yang bukan istrinya, bukan suaminya.
Seperti itu persoalannya. Tapi kan mungkin ada pihak sana juga menyebut ada adegan itu gitu bang. Maksudnya gimana? Adegan Yang di dalam film itu tidak ada adegan itu gitu bang. itu improvisasi aktor, kita nggak bisa ngurusin yang begituan, dan itu bukan masalah karena itu pun tidak jadi perdebatan karena disampaikan tidak ada dalam naskah. Loh, terus masalahnya di mana kalau mereka improvisasi? Saya nggak mau nyampurin karena itu sudah jadi perdebatan. Yang terbukti itu adalah istri seseorang berduaan di kamar dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, yang menurut syariat Islam itu adalah haram. Dan itu adalah bagian dari nusus. Nusus itu bagian dari istri yang durhaka. Itu yang terbukti, terungkap di persidangan, dan itu adalah fakta-fakta persidangan yang ada di halaman 104 sampai 106 seingat saya. Kalau yang perihal diskriminasi. Nah, terkait juga Paula melaporkan itu terkait diskriminasi dia pada saat di persidangan karena mungkin bisa dibilang terlalu merasa terpojokkan. Bang sendiri gimana? Yang diskriminasi itu berarti memperlakukan seseorang yang beda, ya, itu diskriminasi. Kalau tidak tahu pemahaman diskriminasi, tolong jangan menyampaikan kepada masyarakat, kasihan. Diskriminasi itu ada dua orang diperlakukan yang beda, yang satu dikasih makan, yang satu tidak dikasih makan, itu namanya diskriminasi. Di dalam persidangan terungkap semua dikasih hak kebebasan yang masing-masing. Pihak kami diberi kebebasan, silakan ajukan bukti. Kami ajukan bukti sampai 86 bukti tertulis dalam bentuk video dan sebagainya. Kita mengajukan 9 saksi fakta dan 3 ahli. Setelah itu majelis hakim menyatakan ada tambahan lagi, tidak, yang mulia, ada cukup sampai di sini. Oke, sekarang pihak termohon mengajukan bukti, dikasih kesempatan mengajukan bukti 47 bukti, 3 saksi fakta dan 3 ahli. Ditanya lagi mau ngasih bukti lagi tambahan, tidak. Katanya tidak, sudah cukup. Terus salahnya di mana? Diskriminasinya di mana? Sedangkan diberikan hak yang sama. Kalau misalnya dia punya bahan kurang, jangan menyalahkan orang yang mengadili, karena Anda sendiri tidak mampu mengungkapkan fakta, tidak mampu memberikan bukti untuk menyatakan ada sebuah peristiwa hukum. Seperti itu. Nggak ada diskriminasi. Pengertian diskriminasi Anda nggak paham kok bicara diskriminasi. Diskriminasi itu ada 2 orang diperlakukan yang tidak sama. Satu dikasih makan, satu tidak dikasih makan. Itu namanya diskriminasi. Bang, berarti tidak dibenarkan ya adanya KDRT selama 2 tahun terakhir? Nggak ada, itu halaman 113 secara telak. Itu pertimbangan hakim menyatakan tidak bisa terbukti adanya KDRT baik secara fisikis maupun fisik. Aneh kalau mereka tidak baca pertimbangan tersebut, atau mungkin belum punya putusan. Kalau belum punya saya kasih. Atau mungkin Mbak Im, Paula merasa yang waktu itu sempat rame juga kali yang Paula didorong gitu. Ada konten untuk Saya nggak, kalau konten saya nggak nanggepin. Saya nanggepin fakta persidangan. Konten bisa terjadi kepada mana saja gitu. Saya nggak ngurusin perkonten. Dan itu Anda sudah nyatakan konten, artinya adalah sesuatu, adalah bagian dari profesi dan sebagainya. Tapi dari Paula sendiri di saat melakukan di saat sidang itu menyebutkan nggak KDRT-nya apa aja? Tidak ada KDRT, cuma dia nyatakan ada video. Setelah video itu tanpa didukung bukti. Bukti itu visum. Bukti itu misalnya keterangan bahwa dia secara psikis merasa menderita, secara fisik menderita, misalnya ada lebam. Itu nggak ada semua, sehingga dalam pertimbangan halaman 113 tidak terbukti adanya KDRT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KDRT. Jadi KDRT itu tidak pernah ada. Ini bukan saya, ini pertimbangan hakim pada halaman 113. Tidak perlu lagi saya bilang baca halaman 113 sebelum menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Respon Mas Baim sendiri gimana Bang ketika ada Baim nggak ngurusin begituan, dia nggak pusing ya. Bang, tapi kalau melihat dengan isu yang berkembang ya dari perceraian Baim dan Paula ini, kita melihatnya kan isunya kan semakin kayak liar gitu. Jadi dia kayak berbalas opini, mempertahankan opini masing-masing dari 2 belah pihak nih. Terus kemudian ternyata sampai keluar juga rekaman-rekaman percakapan di dalam itu. Kalau Bang Fahmi lihat kayak gimana Bang? Saya hanya berpedoman kepada putusan. Di dalam putusan saat ini yang benar itu adalah putusan. Dalam putusan, dalam halaman sekian sampai halaman 106 terbukti seorang istri nusus.
Nusus itu menurut pendapat para ahli fikih, ahli fuqaha dan beberapa alim ulama menyatakan nusus itu adalah istri yang durhaka, istri yang berbohong, istri yang tidak taat kepada suami. Itu adalah fakta persidangan dan itu adalah pertimbangan hakim. Yang lainnya sementara tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang benar adalah isi dalam putusan tersebut. Bang, kan Bang Kak Baim juga mengajukan banding dalam gugatannya. Kok mengajukan juga Bang, kan Baim sendiri adalah yang meminta gugatan cerai ini Bang. Apa sih emang isi dari banding tersebut Bang? Jadi gini, supaya semuanya paham, Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985 seingat saya, itu mengatur dalam pasal 43 seseorang bisa mengajukan upaya hukum kasasi apabila pemohon dalam perkara tersebut pernah mengajukan upaya hukum banding. Artinya begini, dalam setiap perkara, bukan hanya perkara ini, siapapun yang berperkara, apabila dia dalam perkara ada putusan pada tingkat pertama, dia tidak mengajukan upaya hukum banding, maka dia tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Begitu sebaliknya. Jadi kedua belah pihak harus menggunakan upaya hukum tersebut apabila hak-hak dia supaya dapat diberikan oleh hukum. Tanpa Anda banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi saya tidak mau sampai hak daripada Baim itu hilang. Makanya kita ajukan upaya hukum juga banding. Bandingnya pun itu menunggu. Kalau mereka, Baim sudah bilang, Bang, kalau dia tidak banding kita close kasus ini sampai di sini. Itu sudah disampaikan pada tanggal 16 April di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau bisa tidak usah banding-banding, ini kita mau selesaiin biar close kasus ini. Tapi ternyata tanggal 28 dia mengajukan upaya hukum banding, otomatis hak dong. Ini amanah undang-undang, ini perintah undang-undang. Anda tidak banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi kami harus banding karena ada hak yang melekat di situ. Kalau saya tidak memberi penjelasan kepada klien, saya yang salah karena hukumnya menyatakan seperti itu. Makanya kalau dia banding itu adalah karena amanah dan perintah dari undang-undang. Maksudnya kan ini dalam putusannya kan untuk Kak Baim sendiri sangat diuntungkan ya Bang. Nanti maksudnya isi bandingnya tersebut tuh bagaimana sih Bang? Ya, putusannya aja belum ada. Nanti aja kalau udah putus saya kabarin. Berarti ini nungguin banding Paul? Ya, seperti apa putusannya kita juga nggak tahu. Dia banding mempersoalkan apa saya nggak paham. Yang jelas Baim sudah perintah, Bang, kita jangan banding. Kalau dia banding, kita banding. Dan seandainya hari ini dia mencabut, hari ini juga saya cabut banding saya. Pasti saya jamin, 1000%. Dia cabut, saya akan cabut. Artinya dia banding, saya pasti banding. Jadi nggak ada masalah, itu hak-hak itu dilindungi undang-undang dan itu menjadi amanah. Jadi pada saat kita ada hak yang diberikan undang-undang sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang 14/1985 Undang Mahkamah Agung, di mana itu ada syarat tidak boleh kasasi kalau Anda tidak banding. Itu lebih gampang. Jadi kita akan kehilangan hak kita. Kan saya yang salah kalau saya tidak menjelaskan kepada klien. Anda punya hak loh ya. Hak Anda itu adalah hak banding dan kasasi. Tapi ada syaratnya, Anda tidak bisa kasasi kalau Anda tidak banding. Makanya dia banding. Oke, tapi Bang, gini loh Bang, maksudnya gini, ini kan sudah membias kemana-mana gitu. Nggak ada kepikiran untuk duduk bareng untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh Bang. Maksudnya duduk di mana? Duduk di mana kayak gitu. Oh gitu. Maksudnya duduk bareng, ada yang penengahnya, jadi semua jadi baik-baik aja gitu. Artinya kan ini sebenarnya kan sudah urusan perceraian sudah gitu kan, tidak ada banding. Coba seandainya pertanyaan ini Anda tanyakan ke mereka. Kalau Anda tanya kepada saya, yang mempersoalkan kan bukan kami. Kami kan dari awal kita tidak akan mengajukan upaya hukum apa-apa. Kita hanya diam, kita menunggu. Tapi kan yang membuat menjadi sebuah permasalahan kan bukan dari kami. Jadi tolong pertanyaan ini menjadi pertanyaan pada saat Anda bertemu dengan mereka. Kenapa dia melakukan, misalnya melaporkan ke sana kemari. Harusnya pertanyaan itu Anda tanyakan kepada mereka. Tapi dari keluarga pihak Baim sendiri seandainya Baim kan sudah ngomong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16. Kita selesaikan masalah ini, nggak perlu lagi lah banding-banding. Artinya Baim itu udah nggak ada masalah.
kami pun juga nggak ada masalah. Saya pun ngapain? Saya nggak punya kepentingan. Kepentingan saya adalah memberikan pembelaan kepada klien saya, melindungi dia secara hukum. Jadi kalau misalnya hari ini mencabut bandingnya, hari ini pun saya cabut, saya nggak mungkin akan mengajukan banding kalau pihak lain tidak banding. Gitu. Jadi itu titipan pertanyaannya bagus, tapi tempatnya salah. Jadi bukan tanya ke saya, tanya ke sana. Kenapa dia harus ke sana kemari? Gitu loh. Kalau memang sarankan kepada dia cari tempat yang bisa ada duduk, yang mungkin agak empuk lah tempat duduknya, biar duduknya lebih nyaman. Jadi aku dari Komnas Poin sendiri bersedia bang duduk bareng bang untuk banding bang. Bukan menyayangkan, itu hak, tapi banding pada saat tanggal 16 itu ada Anda semua. Semoga ini tidak ada upaya hukum banding supaya masalah ini selesai sampai di sini. Itu keinginan baik. Jadi, tapi kan setelah tanggal 28 kita dapat informasi dia mengajukan upaya hukum banding sebagaimana yang menjadi amanah undang-undang, hak yang diberikan undang-undang kepada para pihak itu harus kita manfaatkan dan kita laksanakan. Jadi saya mengajukan banding karena kalau kita tidak mengajukan banding kita kehilangan hak untuk mengajukan kasasi. Seperti itu. Bang, ini kan ada laporan di Komnas Perempuan ya bang, mungkin ada ikut campur Komnas Perempuan, gimana melihatnya? Ya saya minta karena ini terkait apa yang dilaporkan itu sudah menjadi pertimbangan di dalam putusan halaman 113 sudah ada. Saya minta hati-hati Komnas Perempuan jangan masuk, jangan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan kecuali proses ini sudah selesai. Tapi pada saat proses ini sedang berjalan, tolong hormati institusi atau lembaga lain di dalam memberikan pertimbangan di mana tidak terbukti adanya KDRT, dan itu menjadi ranahnya lembaga yudikatif. Jadi saya minta supaya hati-hati mengambil sikap dan menanggapi permasalahan ini. Saat ini saya sampaikan secara tegas, perkara ini sudah diputus pada halaman 113, dinyatakan tidak terbukti ada KDRT, dan saat ini perkaranya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi di Agama DKI karena saat ini para pihak sudah mengajukan upaya hukum banding. Jangan masuk, jangan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Itu yang saya minta. Lalu gimana mungkin dengan bukti-bukti yang diserahkan Paula ke Komnas Perempuan? Kenapa? Gimana melihat bukti-buktinya mungkin? Anda pernah tahu buktinya? Pernah lihat? Belum? Anda ke Komnas Perempuan, tanya, kalau dapat tanyakan ke saya. Saya akan jawab. 10 bukti, 10 saya jawab. Tapi kalau Anda belum punya bukti, tolong jangan tanya kepada saya. Biasakan bawa bukti baru tanya kepada seseorang. Tapi kalau Anda mencoba untuk mendongeng, bukan di sini tempatnya. Dongeng ada tempatnya sendiri. Jadi Anda mendongeng seolah-olah seseorang itu membawa bukti. Betul, tapi Anda tidak pernah tahu buktinya. Biasakan Anda cari, Anda ke Komnas Perempuan, tanya buktinya apa yang disampaikan. Saya bisa buktikan 113 putusan halaman 113 menyatakan tidak terbukti KDRT, baik secara fisik maupun fisik. Itu putusan, tidak ada lagi yang punya hak untuk menyampaikan terbukti tidak terbukti dalam KDRT tersebut. Artinya langkah ini salah Bang? Saya nggak nyampurin salah tidak salah, bukan urusan saya, karena itu menjadi urusan institusi atau lembaga atau Komnas ya. Kalau Komnas ada orang mengadu pasti diterima, tapi apakah nanti pengaduan itu sesuai dengan persoalan? Saya ingatkan apa yang diadukan itu ada di dalam putusan pada halaman 113. Jadi itu menjadi kewenangan majelis hakim yang menyatakan tidak terbukti KDRT. Seperti itu. Oke, Bang, mungkin terkait dengan ada pernyataan terkait dengan kekerasan ekonomi. Kalau yang Abang ketahui mungkin seperti apa sih, Bang? Saya mencoba untuk tanya ke mana? Ke Badan Legislasi DPR. Memang di dalam Undang-Undang KDRT itu ada penganiayaan ekonomi. Saya belum tahu, belum pernah membaca. Di dalam Undang-Undang KDRT itu yang saya tahu itu ada terjadi penganiayaan secara psikis dan fisik. Nah, kalau persoalan itu yang menjadi masalah, pertanyaannya itu seperti apa? Anda tahu nggak apa yang disampaikan itu terkait apa? Tidak ada kan? Artinya dia hanya menyampaikan, setelah itu Anda sendiri yang kebingungan. Ya, yang saya tahu dalam Undang-Undang KDRT itu penganiayaan terbagi dua, secara fisik
dan secara psikis. Jadi misalnya itu terkait dengan fisik, itu mungkin mukul, mungkin menganiaya dalam segala macam, membanting dan seterusnya, itu penganiayaan fisik. Yang penganiayaan psikis itu mungkin dia membantah-bantah atau membentak-bentak atau apapun juga yang tidak terkait dengan intensitas pemukulan dan sebagainya, itu adalah bagian, dan itu biasanya diperlukan seorang ahli untuk menyatakan seseorang mengalami trauma secara psikis. Kalimat trauma secara psikis itu ada di dalam pertimbangan halaman 113, dinyatakan tidak terbukti dan tidak ada trauma secara psikis. Tidak terbukti dan tidak ada trauma secara psikis pada halaman 113. Jadi tolong baca putusannya, kalau Anda belum punya nanti Anda cari. Kan Anda bisa, ini kan ahli-ahli semua nih. Ahli mendapatkan informasi, Anda carilah putusannya. Ya, soalnya dia mengaku ada trauma, di jelasin itu mengaku ada trauma psikis akibat. Ini pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim, putusan hakim itu yang paling benar. Dan itu kalimat itu tidak ada trauma secara psikis maupun fisik. Terus masa hakim yang mutus dia tidak percaya? Ya boleh-boleh saja, tapi itu sudah dipertimbangkan. Kenapa muncul pertimbangan tersebut? Kenapa muncul keputusan tersebut? Karena dia tidak bisa membuktikan adanya kejadian KDRT itu. Tidak bisa membuktikan ada terjadi trauma secara psikis. Nggak ada buktinya semua. Sehingga hakim bilang tidak memenuhi unsur atau tidak terbukti adanya penganiayaan secara psikis maupun secara fisik. Itu pertimbangan 113, halaman 113. Oke. Oke, Bang.